punya jawaban yang sama. Kenapa Allah mengharamkan riba? Maka itu tidak penting, karena Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Kenapa harus begitu? Ya, karena kita tidak tahu, sedangkan Allah Maha Tahu. Pada saat itu malaikat bertanya, wahai Allah, kenapa engkau jadikan manusia yang nantinya akan mengalirkan darah di bumi ini saling bunuh, malah jadi khalifah di muka bumi, sedangkan kami ini bertasbih kepadamu ya Allah. Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam, malaikat tidak diajari. Kemudian Allah bertanya, sebutkan aku nama-nama benda itu jika kamu memang orang yang benar. Malaikat menjawab, qalu subhanaka, qalu subhanak. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengetahui. Kalimat berikutnya kan begitu. Aku tidak mengetahui, aku hanya tahu apa yang kau ajarkan. Jika pada saat itu malaikat diberi jawaban oleh Allah bahwa Allah mengetahui apa yang tidak diketahui malaikat, maka hari ini pun kita punya jawaban yang sama. Kenapa Allah mengharamkan riba? Maka itu tidak penting, karena Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Jangankan masa depan, masa lalu saja kita tidak tahu. Jika kita ditanya, Pak, jenengan waktu 3 hari sebelum Ramadan kemarin pakai baju warna apa? Yang jawab apa, Pak? 3 hari sebelum Ramadan kemarin pakai baju yang warnanya apa? Putih. Putih kabeh lebih. Jenengan juga Bu, pitung dino sing kepungkur 7 hari yang lalu di bulan Ramadan ini sudahlah, nggak usah sebelum Ramadan deh. 7 hari yang lalu dari hari ini pakai jilbab warna apa? Itu baru pakaian yang dipakai loh Pak, dinikmati sendiri, dipilih sendiri. Apalagi urusan uang. Kita ditanya 7 hari yang lalu punya uang berapa, lupa. Sebelum Ramadan punya uang berapa, lupa. Itu yang lalu. Mengingatnya saja kita kesulitan. Apalagi menguasainya, kita nggak menguasai sama sekali. Itu baru masa lalu, apalagi masa depan kita tambah nggak tahu. 7 hari lagi kita punya uang berapa, nggak tahu. 1 bulan lagi punya uang berapa, nggak tahu. Lawang kita masa lalu aja nggak tahu, apalagi masa depan. Tetapi meskipun begitu, kok tega-teganya, kok berani-beraninya utang di bank 3 tahun ke depan ditandatangani. Masa depan kita, maka ikutlah zat yang maha tahu, yaitu Allah. Sama dengan iblis atau malaikat. Malaikat tidak tahu apa yang Allah tahu. Kita pun ada yang kita tidak tahu apa yang Allah tahu. Setidaknya kita tidak tahu masa depan kita sendiri. Hari esok punya uang berapa, tidak tahu. Kok tanda tangan sampai 20 tahun ditandatangani, 3 tahun ditandatangani. Utang hari ini janji besok saya bayar loh. Kok tahu? Kalau besok ada uang. Pede sekali. Kok tahu masih hidup? Masih hidup apa enggak aja enggak tahu loh kita ini. Nah, oleh karena itu pelajaran antara malaikat dengan iblis ini sejatinya harusnya memberikan pelajaran yang sangat baik. Kalau memang malaikat langsung sujud tanpa bertanya dan mengakui bahwa Allah lebih tahu daripada kita, kita pun seharusnya sama dengan itu. Sudahlah, kita jauhi saja yang Allah haramkan. Kita tidak tahu apa yang Allah tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kita sukai itu malah buruk buat kita. Bisa jadi yang malah tidak kita sukai itu malah baik atau kita butuhkan. Allah maha mengetahui, sedangkan kalian tidak tahu. Kalian tahu itu hanya sedikit sekali. Masa lalu saja kita nggak menguasai. Padahal itu bukan urusan uang, itu baru urusan pakaian.
Lah kok urusan rizki 3 tahun, 10 tahun, KPR kan 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun. Ada yang 20 tahun. Lah kok ditandatangani? Berarti kan itu bukan tahu tapi sok tahu. Mau kita masa lalu aja nggak menguasai kok, masa depan rela tanda tangan. Kita berkata terpaksa Pak, terpaksa kok beli rumah besar, terpaksa kok beli mobil, terpaksa kok cari modal sampai segitu banyaknya juta. Terpaksa apa itu? Kalau terpaksa boleh seenaknya sendiri, besok saya pengen nikah dengan 15 wanita. Alasannya terpaksa. Karena setiap bulan saya lebih dari 15 kota saya keliling Pak. Kalau saya punya istri cuma satu, punya anak bayi, saya ajak kemana-mana kan kasihan. Mendingan saya punya satu setiap kota toh. Terus alasannya kenapa Ustadz, kan itu hanya 4 orang yang harusnya jadi istri, nggak boleh lebih dari 4. Saya jawab, terpaksa. Boleh nggak? Boleh nggak saya punya istri 15? Sudah, dalam posisi ini berarti kita sepakati dulu Pak, Bu, jika kita pengen hidupnya normal, hidup bahagia dunia dan akhirat, kuncinya cuma satu, taat sama Allah. Saat diperintahkan maka kerjakan, saat dilarang maka jauhi. Gak usah bertanya-tanya kenapa dilarang, nanti tidak kayak iblis. Nanti tidak ketemu, aku kan dari api, dia dari tanah, ngapain sujud, nanti tidak masuk neraka. Ini kan saling ridho, ini kan itu, sudahlah. Jika sudah dilarang maka jauhi saja. Sederhana gitu. Nah, ini buat kita sendiri, buat yang lainnya. Hal seperti ini sebetulnya sudah banyak dibahas. Ulama manapun pasti menyampaikan. Bahkan khotib Jumat di masjid manapun, entah masjidnya NU, masjid Muhammadiyah, atau enggak jelas kadang NU kadang Muhammadiyah, apa namanya Muhammadiyah NU, Muhammad NU. Misalnya ada yang seperti itu pun pasti dalam khotib mereka itu mengajak kita untuk mengerjakan yang diwajibkan, menjauhi yang dia larang. Itu pasti begitu. Sudah berkali-kali disampaikan, tetap aja ngeyel loh kita ini. Sudah dilarang ya dikerjakan. Alasannya macam-macam kayak iblis lah kira-kira. Lah aku kan dari api, dia dari tanah. Lah kalau nggak utang di bank nanti dari mana lagi kita dapat uang? Repot. Baik, pada posisi ini, pada tahap ini kita sepakat bahwa kita pengen hidup yang normal Pak, sehat, yaitu kita kerjakan yang diwajibkan, kita jauhi yang dilarang, riba itu dilarang, kita jauhi. Kita sepakat di posisi itu, selesai ya di situ.